Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailia Genoviana. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep ideologis filosofis pendidikan Islam dan ideologi pendidikan nasional. Poin yang pertama yaitu menjelaskan tentang konsep ideologis filosofis pendidikan Islam. Di situ ada dua sub. Yang pertama, pengertian ideologis filosofis pendidikan Islam dan ruang lingkup ideologis filosofis pendidikan Islam. Jadi dari pengertian ideologis filosofis pendidikan Islam, ideologi tersebut yaitu kumpulan sistem yang digunakan untuk memberikan seorang itu bimbingan dan tujuan. Kemudian dari kata filosofis yaitu artinya tentang pemikiran. Metode filosofis tersebut itu berdasarkan dari filsafat. Oleh karena itu, pandangan filosofis tentang pendidikan tersebut merupakan batu loncatan bagi masyarakat untuk memantapkan pandangan tentang pendidikan. Dari beberapa definisi filosofis pendidikan Islam yang ada di makalah saya tersebut, Mahmud menyimpulkan bahwa filosofis pendidikan Islam yaitu sejenis ilmu yang bisa memecahkan masalah yang kaitannya dengan pendidikan dan juga yang berkaitan dengan ajaran Islam dan dengan tujuan mendapatkan jawaban yang kemudian digunakan sebagai arah pelaksanaannya tersebut. Selanjutnya dari konsep ideologis filosofis pendidikan Islam tadi, yang pertama itu tentang pengertian, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Jadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini di sini sama dengan ruang lingkup filsafat yang secara umum, yang meliputi kosmologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi di sini itu dijelaskan kosmologi itu apa, ontologi itu apa, epistemologi apa, dan aksiologi itu apa. Di sini saya akan menjelaskan kosmologi. Kosmologi itu yaitu pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang, dan waktu, dan juga lain-lain. Contohnya misal seperti hubungannya dengan sistem matahari, dan juga hubungan matahari dengan jagat raya. Sedangkan ruang lingkup filsafat yang ontologi yaitu pemikiran masalah asal kejadian alam semesta. Alam semesta itu dari mana asalnya, bagaimana alam semesta itu proses penciptaannya, dan bagaimana alam semesta itu kemana akhirnya. Dan yang kemudian epistemologi. Epistemologi yaitu pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pemikiran manusia diperoleh. Misalnya pemikiran manusia itu diperoleh apa dari pengalaman indrawi, apa dari ilustrasi, apa dari Tuhan. Kemudian yang terakhir ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam yaitu aksiologi. Aksiologi yaitu pemikiran tentang masalah nilai-nilai. Misal dari nilai-nilai moral, estetika, nilai religius. Kemudian di situ saya menjelaskan bagaimana ideologi pendidikan nasional di makalah saya. Ideologi pendidikan nasional itu ideologi yang mendasari segala kebijakan dalam kehidupan berbangsa. Seperti ideologi yang digunakan oleh negara kita yaitu ideologi Pancasila, yang mana konsekuensinya segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut harus berlandaskan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya kebijakan bidang ekonomi, politik, budaya, hukum, dan lain-lain. Ideologi Pancasila mempunyai 5 dasar. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi ideologi Pancasila juga memiliki ciri utama, yaitu sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia dengan ideologi bangsa yang kokoh inti segala dinamika sosial, budaya, dan politik tersebut dapat dipandu untuk menciptakan peluang positif bagi tumbuhnya kesejahteraan bangsa. Jadi dari rumusan yang saya jelaskan di atas tadi, bagaimana konsep ideologis filosofis pendidikan Islam yang terdiri dari dua, yaitu pengertian dan ruang lingkup, dan juga bagaimana ideologi pendidikan nasional. Jadi dari deskripsi di atas, menurut saya dapat dikatakan bahwa ideologi itu merupakan sebuah sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Ia tersusun dari serangkaian sikap terhadap berbagai lembaga serta proses masyarakat. Selanjutnya, sebagai usaha sadar yang memiliki tujuan, pendidikan sudah tentu memiliki landasan atau ideologi. Berangkat dari ideologi, inilah pendidikan nasional dikembangkan. Ideologi dimaksud tersebut yaitu ideologi yang juga melandasi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Mungkin sekian dari presentasi penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.